Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang resolusi citra. Kita akan memahami 3 jenis resolusi citra. Yang pertama resolusi spasial, kemudian resolusi spektral, dan yang ketiga resolusi temporal. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama resolusi spasial. Apa itu resolusi spasial? Resolusi spasial menunjukkan level dari detail yang ditangkap oleh sensor. Semakin detail sensor menangkap objek, artinya resolusi spasialnya semakin tinggi. Ya, semakin tidak detail berarti semakin rendah. Tinggi rendahnya resolusi spasial bergantung sensor menangkap detail objek. Ya, semakin detail sebuah studi, sebuah penelitian misalnya, semakin tinggi resolusi spasial yang diperlukan. Pemetaan penggunaan lahan memerlukan resolusi spasial lebih tinggi daripada sistem pengamatan cuaca berskala besar. Jadi sistem pengamatan cuaca berskala besar butuhnya resolusi spasial tingkat rendah, sedangkan pemetaan penggunaan lahan membutuhkan resolusi spasial pada level yang lebih tinggi. Oke, biar lebih paham, kita munculkan di sini satelit citra dari Landsat 8 OLI. Ini spesifikasinya, kita bahas yang nomor 1 saja. Pada band 1, coastal atau aerosol, ini nanti kita bahas. Kemudian resolusi 30 meter. Kita garis bawahi apa maksudnya resolusi 30 meter. Ya, resolusi 30 meter artinya tiap satu piksel bermakna 30 kali 30 meter. Ya, jadi 30 kali 30 meter sebagai dimensi persegi. Ini yang disebut titik piksel. Satu titik piksel maknanya adalah 30 meter kali 30 meter. Nah, apa sih artinya piksel sendiri? Lalu kemudian selanjutnya, apa itu piksel? Oke, bahasa piksel sudah sering mungkin kamu dengar, yang ada di handphone kamu, masing-masing ada di smartphone, ada mungkin di kantong kamu ada smartphone. Misalnya pada kamera ini 32 MP, pop up selfie go pop misal. Apa MP? 32 MP. Apa artinya? MP sama dengan megapiksel. Kalau mega artinya 1 juta, piksel, apa itu piksel? Piksel adalah unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah grafis. Dalam sebuah gambar grafis, unsur titik terkecil. Yang mana titik terkecil? Ini gambar kucing dalam Photoshop, kita coba perbesar sampai dengan pembesaran maksimum sehingga kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan piksel. Nah, ini sampai pada pembesaran maksimum terdapat banyak sekali kotak-kotak kecil-kecil. Nah, ini tadi kotak-kotak kecil yang tadi, ini setiap kotak-kotak persegi ini yang disebut sebagai piksel. Jadi ada banyak sekali kotak-kotak persegi ini. Berapa jumlahnya pada gambar kucing tadi? Coba kita hitung. Ini gambar kucing yang tadi, kalau kita klik kanan
Di komputer property kita masuk ke detail, maka terlihat bahwa dimensi dari gambar ini adalah 1743 kali 1743. Ya. Lebarnya 1743, tingginya 1743. Artinya kalau kita hitung dengan kalkulator, 1743 kali 1743 sama dengan 3 juta sekian piksel. Atau ada 3,038 juta piksel pada foto ini. Banyak ya pikselnya. Kalau diartikan dengan tadi, berarti tiap pikselnya 30 kali 30 meter. Dengan itu kita bisa melihat, kita bisa menghitung berapa luas wilayah yang dipoto oleh citra. Ini adalah contoh beberapa jenis citra dengan resolusinya masing-masing. Pada Google Earth, ini pada ketinggian yang cukup tinggi, tingkat detail yang rendah. Yang tertangkap pada Google Earth adalah data SEO, satelit SEO, kemudian citra dari NOAA, dari US Navy, kemudian dari NGA, dari GEPCO, kemudian dari Landsat dan Copernicus. Ini yang tertangkap yang ada pada Google Earth Pro ketika pada detail seperti ini. Bagaimana jika semakin detail? Coba kita zoom perbesar. Hop. Balik. Masih sama. Nah, ini sudah berubah. Ketika sudah semakin besar, nggak ada lagi Landsat di sini. Yang ada adalah Mixar teknologi, kemudian Terametric, CNS, dan dari Airbus. Ya, dari pesawat. Bagaimana lebih detail lagi? Nah, cuma Mixar teknologi saja yang punya resolusi seperti ini. Nah, pada level resolusi tertinggi seperti ini, yang muncul hanya Mixar teknologi. Jadi Google Earth mengambil dari pencitraan dari Mixar teknologi. Oke, lanjut. Berikutnya adalah resolusi spektral. Apa itu resolusi spektral? Resolusi spektral menunjukkan lebar kisaran dari masing-masing band spektral yang diukur oleh sensor. Agak susah bahasanya dipahami ini. Ya, lebar kisaran dari masing-masing band. Kalau kita lihat tadi pada Landsat 8 ada 8 band, ada 10 band. Ya, masing-masing band kisaran spektralnya berapa? Ya, yang bisa diukur oleh sensor. Semakin besar bit yang dimiliki oleh suatu sensor, maka sensor tersebut dapat dikatakan mempunyai resolusi radiometrik yang tinggi. Jadi bergantung pada bit ini, kemampuan resolusi spektral sebuah citra. Apa itu bit? Nah, misalnya ini 2 bit. 2 bit itu artinya menggunakan dua angka 0 dan 1. 0 adalah hitam, 1 adalah putih. Jadi hanya hitam dan putih saja. 2 bit. Kemudian ada 3 bit. 3 bit artinya ada 3 gradasi warna. Hitam, abu-abu, putih. Kemudian 4 bit.
ada 0 sampai 15 gradasi warna, dari hitam, kurang hitam, dan seterusnya sampai dengan putih. Ada 15 gradasi warna. 2 bit, 4 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit. Semakin banyak bitnya artinya resolusi spektralnya semakin tinggi. Kemampuan citra di dalam menangkap detail dari perbedaan warna pada objek semakin tinggi. Ya, kalau 5 bit berarti ada 31 perbedaan, kemudian 6 bit bisa menangkap 63 sampai, kemudian 7 bit sampai dengan 127, 8 bit sampai dengan 255, 10 bit sampai dengan 1023, kemudian 16 bit sampai dengan 65.553 gradasi warna. Dari hitam sampai dengan putih. Cukup dibayangkan saja ya, karena menggambarnya susah. Nah, ini misalnya pada resolusi spektral 2 bit. Gambar apa ini? Tanda tanya. Ya, pada 2 bit 0 dan 1 saja. Jika kita terjemahkan di dalam format digital, maka maknanya akan menjadi seperti ini. Ya, yang hitam tadi dimaknai sebagai 1. Sedangkan yang putih dimaknai sebagai 0. Nah, inilah yang ditangkap oleh komputer di dalam mendeteksi setiap spektral warna. Yang ketiga, resolusi temporal. Apa sih maksudnya resolusi temporal? Menunjukkan interval waktu antar pengukuran. Jadi setiap citra satelit punya interval waktu pengukuran yang berbeda-beda. Bergantung kebutuhannya. Untuk memonitor perkembangan badai misalnya, diperlukan pengukuran setiap beberapa menit sekali. Selang waktu yang cepat. Untuk produksi tanaman membutuhkan pengukuran setiap musim. Ini mungkin 3 bulan sekali atau mungkin cuman 1 tahun 2 kali. Untuk pemetaan geologi hanya membutuhkan sekali pengukuran. Ya, cukup 1 kali potret saja pemetaan geologi sudah cukup. Jadi masing-masing kebutuhan beda resolusi temporal yang dibutuhkan. Oke, itu 3 jenis resolusi dari spasial, temporal, juga spektral. Nah, ini misalnya pada ilustrasi yang saya bikin, sebuah satelit mengelilingi bumi dengan jarak rotasi yang berbeda-beda. Oke, sampai di situ mudah-mudahan bisa memahami resolusi, baik resolusi spasial, resolusi spektral, maupun resolusi temporal dari citra satelit. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.